sejahtera buat kita sekalian. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Ajari, Ibu Ketua DPRD, sama-sama dengan kita di sore hari ini. Ada Pak Sekda, pimpinan OPD yang hadir bersama-sama, dari perwakilan PTNHM yang hadir di sini, Pak Camat, ada Camat Malibut dan Camat Kau Utara, kita dia, para undangan, para kepala desa, Bapak Ibu sekalian, guru-guru yang sempat hadir di sore hari ini. Hari ini memang kita melaksanakan acara silaturahmi dalam rangka buka puasa bersama di Kecamatan Kau, sekaligus sebentar nanti kita melaksanakan pada perayaan Nujul Quran di Kecamatan Kau. Pada syukur puji Tuhan, hari ini berkenan Tuhan kita semua bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam setiap ibadah Ramadan biasanya pemerintah daerah selalu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka Ramadan, dan salah satu yang biasa lakukan adalah silaturahmi dalam bentuk buka puasa bersama. Buka puasa bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat adalah sebuah wujud untuk membangun korelasi yang baik, membangun hubungan yang baik, membangun harmonisasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga tidak ada jarak yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, karena pemerintah pada dasarnya harus dekat dengan rakyat. Jangan sampai rakyat, bapak bupati dan wakil bupati juga dong takut-takut. Dan bahkan ada rakyat yang ingin baku-dapa dengan bupati dan wakil bupati, tapi tidak ada waktu untuk baku-dapa secara langsung, karena cuma lihat di medsos dan sebagainya. Makanya bupati dan wakil bupati harus turun ke masyarakat untuk mendekatkan secara psikologis supaya hubungan kita tidak ada batas antara satu dengan yang lain. Selaku pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, saya dan Pak Kasman sedang dilantik tanggal 21 Maret 2025. Beberapa menit lagi kita akan segera 1 tahun kepemimpinan Peter Kasman. Banyak hal yang belum bisa kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya dalam proses perjalanan menuju 1 tahun ini masih kurang yang kita bikin, tetapi kami selalu berusaha untuk menghadirkan pelayanan terhadap masyarakat agar beban masyarakat secara perlahan-lahan bisa sedikit demi sedikit berkurang. Kita tahu bersama bahwa tahun ini sekolah rakyat yang di Maluku Utara harusnya cuma 1. Kita mau jadi sekali dia toh. Jadi waktu kita usul, kita ketemu dengan gubernur, satu pesawat, begitu turun kita bilang, Ibu Gub, bagaimana supaya kalau bisa sekolah rakyat bisa 1 di Halmahera Utara. Ibu Gub bilang, Pak Bupati mohon maaf sudah terlambat, setuju, karena undangan untuk pembangunan sekolah rakyat sudah sementara berlangsung, undangan sudah datang, dan 4 hari lagi kami akan rapat. Kita pikir-pikir bagaimana mau masuk ini. Cek punya cek, ternyata kita pikir akan ada di PU, ternyata di Kementerian Sosial. Nah, karena kita dapat informasi Kementerian Sosial, kita berdalam hati, nah, ini juga pertarungan bagi seorang Bupati Halmahera Utara, karena orang ex Kementerian Sosial, orang mantan pegawai Kementerian Sosial menjadi Bupati Indonesia ini hanya 3 orang, termasuk saya. Kita bawa tanpa putar,
bahwa ini kita harus mainkan. Kita telepon mantan sekjen, dia pensiun. Kita tanya siapa yang jadi dirjen, yang semua satu di situ. Ini. Minta nomor. Semua eselon 1 yang ada di sana, kita junior di Kementerian Sosial. Kita terpaksa. Nah, dong bilang terpaksa tuh pakai ordal, terpaksa orang dalam. Kita telepon dirjennya, kita sampaikan, dia bilang, Bapak sampaikan saya nama kabupaten dan lokasi. Kontak sana, kontak sini. 2 hari kemudian sebelum pelaksanaan rapat yang undangannya keluar, daftar baru keluar, Halmahera Utara masuk sebagai salah satu pembangunan sekolah rakyat dan itu akan. Nah, proses pembahasan kita ajukan tanah di kawasan pemerintah, dong tolak, tanah harus bersertifikat, Pak, gugur. Kita panggil semua camat, siapa yang bisa tanah siap tanah 8 sampai 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat. Camat-camat baku dusun, camat kau lebih cepat mengajukan lokasi. Gugur. Kirim kalau baru surat ukur, dong tolak. Jadi PPU yang sekarang ini namanya Pak Pau, yang dari Kementerian PU, dia sendiri heran. Ini halu, pembahasan pertama tidak memenuhi syarat, gugur. Tapi pembahasan berikut ada lagi, tidak memenuhi syarat, gugur. Toh? Pembahasan ada lagi, sampai lolos. Dia bilang, saya juga bingung. Halu ini gugur masuk. Kita bilang belum tahu lu, ada orang dalam. Tapi korban harus digunakan untuk kepentingan yang lebih baik. Makanya kemudian sekolah rakyat ini kita bangun di sini. Biaya sekitar 800 miliar. Nanti sekolah rakyat itu akan ada 1000 anak di Halmahera Utara yang masuk desit. Jadi nanti ada data ekonomi sosial ekonomi terpadu, dan mereka yang masuk desit anak ke bawah itu yang masuk di sana. Itu tidak dipungut biaya, free semuanya diasramakan. Jika ini terjadi, dan tadi Pak Camat bilang, maka akan ada perputaran ekonomi yang sangat kuat. Kehadiran sekolah rakyat akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bisa berpartisipasi sehingga ada manfaat di masyarakat lokal. Nanti air bersih disiapkan dan akan mengalir di desa sekitarnya. Dan kemarin tahun lalu kami usulkan sekolah rakyat pembangunan rumah sakit IPD Pratama di lokasi rumah sakit bergerak itu kemudian tidak diakomodir pada tahun 2022. Nah, kemarin dalam rangka mendukung sekolah rakyat, kami juga sekarang telah mengusulkan kembali bahwa rumah sakit IPD di lokasi sekolah rakyat dalam mendukung keberadaan sekolah rakyat yang siswanya 1000 orang, SD, SMP, sampai SMA. Karena itu kita pakai jalur Kementerian Pekerjaan Umum, mana dirjen fasilitasi prasarana strategis. Dan syukur kemarin di 2 minggu lalu itu sudah ada des itu ada artinya pembahasan khusus antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara. Saya mengajak kita semua berdoa supaya rencana pembangunan rumah sakit IPD atau Pratama di rumah sakit bergerak bisa terlaksana di tahun ini. Semua hal kita lakukan. Jadi jangan sampai orang bilang bupati dan wakil bupati ini coba diam saja. Tapi inilah langkah-langkah yang kita lakukan di setiap wilayah. Jadi tidak berarti cuma di sini, di semua wilayah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Kita usulkan lewat kementerian terkait oleh Pemda Halmahera Utara. Dua nanti yang sudah dibangun sekarang, 1 MBG, mungkin akan menyusul yang lain lagi.
Nah, nanti pemerintah akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi. Satu pusat pelayanan MBG itu tenaga kerja antara 40 sampai 50 orang mempekerjakan tenaga kerja, dan itu berarti bahwa jika ini bisa berjalan secara baik, maka akan memberikan ruang dan kesempatan kerja terhadap masyarakat kita, dan tentunya akan memberikan implikasi terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, semua program yang seperti ini yang masuk di daerah juga harus memberikan support dan dukungan daripada masyarakat di daerah ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, saya dan Pak Wakil Bupati perjalanan masih 4 tahun, baru mau 1 tahun. Tentunya banyak hal yang menjadi kebutuhan masyarakat belum kami penuhi. Berikan kami waktu kesempatan untuk menyelesaikan periode 4 tahun ke depan untuk melaksanakan berbagai kegiatan terhadap pelayanan masyarakat. Nah, seorang pemimpin bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, itu tergantung rakyat, bukan tergantung pemimpin itu sendiri. Karena hak otoritasnya ada di masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita doa dengan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Kita selalu minta doa restu dari semua masyarakat di Halmahera Utara, termasuk masyarakat kau yang hari ini kita sama-sama. Doakan kita dan Pak Kasman dalam memimpin negeri ini, agar kami memimpin negeri ini secara baik, memimpin negeri ini tanpa ada diskriminasi terhadap satu dengan yang lain, memimpin negeri ini dengan kerendahan hati, memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan, sehingga daerah kita orang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selaku pemerintah daerah, saya dan Pak Wakil Bupati hari ini hadir adalah sebagai bentuk sebuah solidaritas bersama untuk membangun sebuah hubungan yang baik, bukan saja antara pemerintah dengan pemerintah, tapi antara masyarakat dengan masyarakat. Karena itu hari ini saya melihat konfigurasi masyarakat yang hadir bersama-sama sungguh sangat mengembirakan saya dan Pak Wakil Bupati, di mana saudara-saudara dari seluruh kalangan, baik Muslim maupun Nasrani, itu bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Semoga kebersamaan yang telah kita bangun, kekeluargaan yang kita telah bangun selama ini, tidak bisa retak hanya karena ada pengaruh-pengaruh dan bisikan-bisikan serta kepentingan-kepentingan dari orang tertentu. Supaya negeri ini kita jaga dan terpelihara di bawah solidaritas, keberagaman, perbedaan adat, budaya, sosial, dan agama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita.